kita merindukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wajib bergabung dengan pencinta syariat. Ini syarat halal tinggal di negeri yang tidak bersyariat. Hamba Allah yang dirahmati Allah. Kalau tidak, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tetapi yang lebih hebat dari semua itu, yang paling istimewa di zaman kita adalah orang-orang yang dibantai, yang tidak hanya sekadar dilarang bersyariat, tetapi dibantai karena dia berkeyakinan Islam di tempatnya, tetapi dia tidak hijrah karena takut meninggalkan ancaman itu. Dia bertahan di negeri itu, dibantai di negeri itu karena akidahnya tidak lari demi agamanya. Itulah penduduk Gaza. Itulah penduduk Gaza. Muslim teristimewa di zaman kita. Kalau Allah katakan hebat yang berhijrah, dia tidak mau hijrah. Dia ingin mati di tempat itu dengan Islamnya. Dia tidak bawa lari Islamnya. Anak kecil pun masih bertahan di tempat itu demi Islamnya. Itulah Muslim istimewa di zaman kita. Mereka lah akan jadi saksi di hadapan Allah tentang Anda. Mereka akan bersaksi di hadapan Allah tentang Anda. Fima kuntum. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Di saat umat Islam hanya memberikan tanggapan-tanggapan yang sebenarnya tidak sempurna. Hanya kasihan dari jarak jauh. Sehingga malulah kaum Ahlussunnah wal Jamaah harusnya. Hari ini yang tampil membela mereka orang Syiah. Yang tampil membela mereka orang Syiah. Yang akidahnya akidah yang sesat. Tetapi dia peduli dengan saudara kita. Jadi perbincangan hangat hari ini tentang hukumnya. Ada yang sibuk, waspada, Syiah ambil panggung. Kalau di depan saya pukul orang itu. Salafi pentatang petenteng, apa yang dia buat? Bahkan dia menganggap Syiah lebih berbahaya daripada Israel. Sebuah pemikiran yang jongkok. Apa dalilnya? Tentang kita mendukung serangan Syiah kepada Israel. Yang pertama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuqawi hazaddin bisultani jair." Allah akan menguatkan agama ini dengan kekuasaan yang jahat. Ada kalanya kekuasaan yang jahat, suatu saat dia berguna menguatkan agama ini. Innallaha yuqawi hazaddin bisultani jair. Yang kedua, doa yang diajarkan. Wa asghir zalimina bizzalimin. Sibukkan orang zolim dengan orang zolim. Yang ketiga, tidakkah Anda lihat dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan bahwasanya
kaum Nasrani lebih dekat kepada kaum muslimin daripada kaum Yahudi. Allah memberikan setiap orang kafir itu ada perbandingannya. Kaum Nasrani, kata Allah, lebih dekat kepada kaum muslimin daripada kaum Yahudi. Sekarang ada Syiah, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Syiah, ada Muslim. Mana yang lebih dekat? Tentu saja Syiah. Maka jika dibolehkan berkoalisi, apa hukum berkoalisi dengan Syiah? Anda tidak paham. Hadis Imam Muslim, riwayat Ibnu Mas'ud, hadis panjang tentang perang akhir zaman. Perang Malhamah Kubra. Di situ digambarkan nantinya umat Islam berkoalisi dengan non-Muslim pada Malhamah Kubra. Umat Islam berkoalisi dengan Romawi. Artinya apa? Muslim berkoalisi dengan kafir, memerangi kafir berikutnya. Walaupun berikutnya pecah koalisi itu, tetapi itu isyarat di dalam pertempuran umat Islam bisa saja berkoalisi dengan non-Muslim. Hadis sahih. Terus sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita ini bodoh dalam fikih jihad. Tidak paham dengan strategi jihad. Saya sering kritisi para aktivis yang sibuk berkuda, memanah. Itu perang hutan. Perang hutan, perang masa depan itu perang kota. Perang kota itu perang teknologi. Ketika perang alat teknologi perang kota tidak dimiliki oleh Hamas, hanya perang darat saja, maka perang kota datang dari Iran membawakan membom dari udara, serangan udara. Itulah perang kota yang diajarkan Nabi, diajarkan Allah tentang kisah Abraha yang diserang dengan burung ababil. Itu konsep perang kota, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka jangan bodoh, kita umat Islam harus pintar. Dan ada juga yang berkeyakinan nanti perang akhir zaman tidak pakai teknologi. Di akhir zaman perang kota, perang teknologi, bukan perang berkuda. Keliru itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Anda tidak punya dalil untuk itu. Kenapa? Dalilnya apa perang kota? Dikatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud itu, lam yura misluha, perang yang tidak pernah kalian saksikan sebelumnya, kepada para sahabat. Kalau perang kuda, perang panah, sudah disaksikan sahabat. Lebih pintar daripada kita. Tapi kata Nabi, perang akhir zaman itu perang yang tidak pernah kalian saksikan. Lam yura misluha. Hadis yang sama mengatakan, lewat melintas burung di udara, hangus terbakar. Tidak mungkin pakai panah, sedang jemaah yang dirahmati. Itu perang teknologi tinggi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Hijrahkan diri kita secara saksiyah. Hijrah saksiyah, mantapkan akidah pribadi. Hijrah pribadi dan hijrah umat. Ingat ini. Konsep hijrah ini dua. Hijrah pribadi, Anda tinggalkan kebatilan, sungguh-sungguh ke hadapan Allah. Hijrah pribadi. Hijrah umat, pergerakan, persatuan, gerakan terorganisir, dan bangun wibawa umat. Maka itu harokah dan jihad.